Salam sejahtera bagi kita semuanya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara dan yang mengarahkan kita untuk memahami dan mengerti sabda Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17, demikian firman Tuhan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap sekali 5 tahun negara kita melakukan pemilihan, dan setiap warga negara diberikan sesuatu hak dan kewajiban untuk menentukan siapa yang dipilih. Sering sekali apa yang kita putuskan, apa yang kita pilih karena kita berkeyakinan bahwa dia yang terbaik daripada yang lain. Bahwa dia yang akan membawa sebuah inspirasi di dalam kehidupan kita. Tapi walaupun sering sekali Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, yang kita pilih tidak menang, dan yang kita pilih menang tapi mengecewakan. Tetapi yang menjadi bagian kita sudah kita lakukan. Soal orang tersebut mau melakukan menjadi bagiannya, itu bukan hak kita lagi. Menjadi hak kita melakukan pemilihan yang terbaik sesuai dengan keyakinan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Paulus memberikan sebuah pencerahan atau memberikan penyadaran kembali kepada orang-orang Tesalonika. Pada saat itu orang-orang Tesalonika ada yang meragukan akan keselamatan yang dia terima yang sudah Tuhan Yesus berikan. Nah, keraguan itulah sering sekali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga orang yang ragu itu akhirnya happy endingnya meninggalkan imannya. Dalam situasi yang tidak jelas untuk beberapa orang, Paulus mencoba mengingatkan kembali kepada mereka lewat tulisan yang disampaikan. Dan itulah perikop khotbah yang sampai kepada kita pada saat ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di mana dalam ayat yang ke-13 Paulus katakan, akan tetapi kami telah harus mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu. Pertama, Paulus memberitahukan bahwa
Allah sendirilah yang berinisiatif, yang memilih semua orang untuk diselamatkan. Bukan orang itu yang mempunyai pilihan atau yang memilih untuk diselamatkan Allah. Tetapi Allah memilih setiap orang untuk diselamatkan. Maka orang yang dipilih oleh Tuhan ini, yang Tuhan inginkan supaya dia menghasilkan buah yang baik, tidak mengecewakan. Nah, dalam ayat berikutnya, Paulus katakan, untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang diberitakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Maka tujuan Allah memilih orang-orang percaya untuk tetap diselamatkan, atau tujuan Allah memilih orang-orang berdosa untuk ditebus, supaya orang-orang berdosa itu merasakan kemuliaan Tuhan. Artinya tidak ada pilihan Allah yang salah, tetapi manusia itu yang membuat pilihan itu menjadi salah. Secara sederhana mau dikatakan seperti ini. Aku sudah memilih seseorang, seperti yang saya katakan analoginya tadi, untuk memimpin, untuk mempergunakan hak suaraku sehingga dia menang ibaratnya. Nah, apakah orang yang sudah dipilih ini dan menang ini melakukan sebuah perubahan atau stagnan? Itu tergantung dia. Kita tidak bisa katakan harus seperti ini. Undang-undang ada yang mengatur, aturan ada yang mengatur. Nah, kita juga demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Ketika Allah memilih kita untuk diselamatkan, maka ada aturan yang harus kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka ketika orang yang Tuhan pilih itu di dalam kehidupan harus melakukan tanggung jawabnya sebagaimana yang Tuhan inginkan. Nah, pemilihan Tuhan mengajak kita juga untuk tetap berdiri teguh dan berpegang kepada kebenaran. Artinya, banyak orang berusaha menyangkal pemilihan itu. Banyak orang tidak setuju. Banyak orang tidak percaya dengan semuanya itu. Tapi selaku yang sudah dipilih Allah untuk diselamatkan, maka kita harus berdiri teguh di dalam kebenaran. Harus berdiri teguh di dalam memberitakan kemuliaan Tuhan. Harus berdiri teguh di dalam setiap tantangan dan persoalan yang ada. Supaya apa? Supaya pilihan Tuhan terhadap diri kita itu tidak sia-sia. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam firman ini juga disampaikan kepada kita bahwa setelah Tuhan memilih kita, Dia telah mengasihi kita. Itu membuktikan bahwa kasih Tuhan benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita mau dicoba diarahkan untuk mengenal apa keinginan Tuhan dalam hidup kita. Dalam tema yang sampai kepada kita pada saat ini dikatakan berdiri teguh dalam ajaran Kristus. Bagaimana orang yang berdiri teguh dalam ajaran Kristus? Yang pertama, kita akan mampu berdiri teguh di dalam ajaran Kristus ketika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya akan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Artinya, kita tidak akan mampu berdiri melawan tantangan zaman, melawan pergolakan yang ada, melawan segala ejekan-ejekan yang ada, kalau kita tidak berdiri dalam kebenaran Tuhan. Kalau kita tidak menyadari semuanya itu, maka kita harus sadar untuk hal itu. Di tengah-tengah keluarga, setiap orang, setiap individu, dia harus sadar bahwa Tuhan mengasihinya, bahwa Tuhan memberkatinya. Maka kalau kita sudah sadar akan hal itu, dengan demikianlah kita diajak untuk berdiri teguh dalam ajaran Kristus. Yang kedua, bagaimana orang supaya berdiri teguh dalam ajaran Kristus? Yang kedua, yang Tuhan inginkan, bahwa kita mempunyai iman yang benar kepada orang yang menyelamatkan kita dengan benar.
Artinya apa? Artinya kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Walaupun dia sebagai manusia yang notabene-nya 100% dalam penyelamatan kita, tapi dia 100% Allah. Yang artinya supaya kita berdiri teguh, tidak digoyangkan oleh arus-arus dunia ini, kita harus punya iman yang sungguh-sungguh, tanpa ada keraguan. Kalau kita masih ragu bahwa Kristus adalah Tuhan, maka kita tidak akan percaya akan penyelamatan yang Yesus berikan. Yang berikut dan yang terakhir Bapak Ibu yang Tuhan kasih, tujuan kita berdiri teguh di dalam ajaran Kristus supaya kita mendapat kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Nah, ada hadiah yang kita nantikan, yaitu kemuliaan di dalam Kristus. Kemuliaan di dalam Kristus tentu akan menjadi bagian kita kalau kita tetap hidup dalam ajaran Kristus. Ajaran Kristus yang sudah nyata kepada kita, kita praktekkan, kita kerjakan, kita lakukan. Ajaran kasih secara khusus. Maka yang Tuhan inginkan dari kita di zaman ini, itu supaya kita hidup di dalam kasih. Dunia ini sekarang sangat-sangat memikirkan individualis yang hanya memikirkan diri sendiri, yang hanya memikirkan kesenangan diri sendiri, yang bahkan untuk mendapatkan kesenangan ini sering sekali mengorbankan orang lain. Tapi orang yang hidup dalam ajaran Kristus, dia melakukan kasih itu, sekalipun dia harus berkorban untuk melakukan kasih itu, mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, mengorbankan tenaga, dan mengorbankan segalanya. Tapi yakinilah Bapak Ibu yang Tuhan kasih, pengorbanan yang kita lakukan dalam melakukan ajaran Kristus itu belum seberapa dengan pengorbanan Kristus kepada kita. Pengorbanan kita sebagai bentuk bahwa kita sudah hidup di dalam kasih Allah. Pengorbanan kita sebagai bentuk bahwa kita meyakini bahwa Allah telah memilih kita. Yakini pribadi bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih kita untuk diselamatkan. Maka lakukan, kerjakan keselamatan di dalam kehidupan. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat teguran-Mu kepada kami, ajari kami supaya kami berdiri teguh dalam kebenaran-Mu tanpa meragukan kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus-Mu menaungi kami supaya kami mampu melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkati.